Halo semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang evolusi teori organisasi, yang di dalamnya terdapat teori organisasi klasik, teori organisasi neoklasik, dan juga teori organisasi modern. Sejarah perkembangan teori organisasi dimulai sejak revolusi industri, yaitu sebuah revolusi besar-besaran dalam dunia perusahaan. Revolusi industri berupaya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Untuk itu, orang berpikir bagaimana menciptakan organisasi yang efektif dan efisien dengan cara sistematis dan ilmiah, dikenal dengan gerakan manajemen ilmiah. Dan langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang teori organisasi klasik. Dan perlu teman-teman ketahui, terdapat 4 tokoh dalam teori organisasi klasik. Yang pertama ada Adam Smith, dan yang kedua ada Henry Fayol, ketiga ada Max Weber, dan yang keempat yaitu Frederick Taylor. Dan menurut Adam Smith, teori organisasi adalah perlunya pembagian kerja. Sedangkan menurut Henry Fayol, teori organisasi merupakan prinsip manajemen. Dan Max Weber mengatakan teori organisasi merupakan birokrasi. Dan Frederick Taylor mengatakan teori organisasi merupakan team motivation study, menekankan pada sistem upah yang adil. Dan kemudian Frederick Taylor mengasumsikan pada gerakan manajemen ilmiahnya tentang menganalisis pengaturan cara kerja, khususnya bagi para pelaksana, tukang, operator, mesin, dan sebagainya. Untuk memaksimalkan produksi, maka para pekerja perlu dipikirkan cara terbaik dalam melaksanakan tugas dengan metode kerja yang baku dan efisien. Konsep Taylor meski bukan studi tentang organisasi, tetapi berpengaruh terhadap bentuk dan anatomi organisasi, misalnya pemisahan tugas, memperkenalkan penggunaan standar kerja, penetapan upah secara adil. Cara pengorganisasian versi Taylor ini kemudian dipergunakan secara luas dalam setiap perusahaan, meski pada awalnya muncul penentangan baik dari pihak manajemen maupun pekerja. Dan kemudian Max Weber juga mengatakan dalam teori birokrasinya yang terdapat adanya sistem aturan yang ketat, adanya pembagian kerja yang jelas, adanya sistem hierarki yang tegas, adanya sistem rekrutmen yang jelas, dan yang terakhir adanya organisasi bersifat impersonal. Seiring dengan perkembangan zaman, maka kurang diperhatikannya unsur manusia, menyebabkan kemunduran produktivitas dalam bekerja karena merasa kurang dihargai. Dan hasil penelitian Mayo menunjukkan bahwa manusia yang merasa diperhatikan dan dihargai ternyata produktivitasnya meningkat. Dan kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua tentang teori organisasi neoklasik. Organisasi adalah sistem sosial di mana hubungan para anggotanya merupakan interaksi sosial. Agar lebih efektif, maka interaksi sosial tersebut perlu diarahkan melalui saluran komunikasi yang efektif. Seorang manajer perlu memiliki keterampilan sosial di samping keterampilan teknis. Organisasi bukan dipandang sebagai mesin, tetapi dipandang sebagai sistem sosial. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang teori organisasi modern. Dalam teori ini, organisasi lebih bersifat kompleks, multidimensional. Dan Mary Parker mengasumsikan bahwa teori organisasi modern sering juga disebut teori sistem, di mana organisasi dipandang sebagai sistem terbuka, merupakan bagian atau subsistem dari lingkungan. Dan jika dilihat dari pendekatan sistem, dikenal ada 2 teori. Yang pertama ada teori sistem tertutup, di mana organisasi diibaratkan sebagai mesin yang ajak dan tak dipengaruhi lingkungan. Dan yang kedua ada sistem terbuka, yaitu organisasi seperti halnya manusia yang sangat tergantung pada lingkungannya. Dan selesai sudah perjumpaan kita pada kali ini, dan semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. See you.